ya, Intan. Oke, kelihatannya ada semua ya. Oke, boleh dibuka bukunya bab bakteri ya semuanya. Oke, udah dibuka semua bukunya kan? Dari tadi belajar mengenai materi bakteri. Ada yang masih ingat pelajaran dari minggu lalu? Oke, jadi kita udah belajar mengenai beberapa materi pada minggu lalu. Jadi minggu ini kita bahas mengenai bakteri. Kira-kira ada nggak yang pernah minum Yakult di sini? Ada yang pernah ya? Jadi kalian tahu nggak Yakult itu dibuat dari apa sih? Atau ada nggak peran bakteri dia? Ada yang tahu? Ya. Oke, jadi nanti kita belajar tentang bakteri, struktur bakteri, kemudian bentuk-bentuk dari bakteri dan cara bakteri berkembang. Cara bakteri memperoleh makanan. Oke, jadi bakteri itu kalian bisa buka di buku kalian yang kalian punya. Jadi bakteri itu merupakan organisme uniseluler, yaitu prokaryotik. Kenapa? Ada yang tahu apa? Kenapa dia disebut prokaryotik? Oke, jadi kenapa bakteri disebut dengan prokaryotik? Karena bakteri itu tidak memiliki membran sel. Dan bakteri ini ukurannya sangat kecil banget. Jadi ukurannya mikroskopik, yaitu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Oke. Kemudian ukurnya itu biasanya 0,5 mikrometer, kecil banget ya. Tapi bisa lihat kira-kira? Oke, jadi karena bakteri ukurannya kecil harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi dalam mempelajari bakteri ini kita menggunakan mikroskop ataupun menggunakan media-media. Jadi kalian bisa lihat di YouTube ataupun internet. Kalian bisa searching tuh bentuk bakteri itu gimana sih. Kemudian kita membahas tentang struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini ada dua loh. Yang pertama dari bagian luar, kemudian dari bagian dalam. Dari bagian luar terbagi menjadi tiga. Yang pertama kapsul, yang kedua flagel, dan yang ketiga pili. Nah, ada yang tahu kapsul itu apa? Bagian dari bakteri. Struktur. Oke, jadi kapsul itu bagian terluar dari bakteri yang melindungi bakteri. Jadi dia berfungsi untuk melindungi bakteri dari ancaman organisme lain. Dia melindungi struktur bakteri agar tetap utuh. Kemudian ada yang namanya flagel. Flagel ini semacam rambut, dia tuh kecil-kecil. Biasanya flagel ini berfungsi sebagai alat gerak dari bakteri. Kemudian kita pilih ini filamen atau benang. Biasanya filamen ini tuh berfungsi untuk melekatkan diri. Jadi kalau misalnya bakteri ini ingin menginfeksi inangnya untuk mendapatkan nutrisi, dia pilih ini yang berfungsi untuk melekatkan. Pilih ini yang melekat pada inangnya. Jadi bakteri bisa mengambil nutrisi dari inang. Kemudian kalau dari bagian dalam, struktur bakteri terbagi menjadi 8. Yang pertama ada dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan struktur bakteri antara kapsul dengan membran sel. Jadi dia berfungsi untuk melindungi bakteri dan mempertahankan struktur bakteri itu agar tidak pecah. Kemudian yang kedua ada membran sel. Nah, ada yang tahu membran sel apa? Nah, membran sel ini dia ada di setelah dinding sel. Dia juga berfungsi untuk melindungi atau mempertahankan struktur dari bakteri itu sendiri, serta agar bakteri ini tidak pecah, tidak keluar seluruh struktur dari bakteri. Kemudian yang
DNA dan RNA. Dan kemudian kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari bakteri. Ada yang tahu bentuk dari bakteri apa saja? Oke, kapsul. Kemudian ada yang lain? Oke, jadi bentuk bakteri itu ada 4. Yang pertama kapsul, kapsul, bola. Kapsul itu dia salah satu strukturnya. Nah, bola atau fokus. Yang kedua basil atau batang. Yang ketiga berbentuk fibril atau koma, dan yang keempat spiral. Nah, kalau misalnya bakteri yang berbentuk seperti bola dia terbagi menjadi 4 macam. Ada monofokus. Jadi mono itu kan satu, fokus itu tadi apa? Bola. Nah, monofokus ini bakteri dia sendiri, nggak ada teman, emang dia bentuknya bulat kayak bola. Kemudian ada diplofokus. Di artinya apa? Di artinya bola. Jadi diplofokus. Nah, bakteri yang berpasangan, dia bentuknya seperti bola dan berpasangan, jadi 2. Kemudian ada streptococcus. Ada yang tahu streptococcus? Strepto itu lantai. Jadi bakteri yang berbentuk seperti lantai. Kemudian ada staphylococcus. Ada yang tahu staphylococcus apa? Staphylo itu dia berbentuk seperti anggur. Jadi bakteri ini bergerombol, dia berbentuk seperti anggur. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Sepsina. Sepsina ini apa? Sepsina ini bakteri yang bergerombol, banyak dia memang. Bentuknya itu abstrak, dan dalam satu gerombolan atau koloni itu terdiri dari ribuan bakteri. Nah, kemudian ada bakteri yang berdasarkan flagel. Berdasarkan flagel itu ada beberapa macam. Yang pertama amfitrik. Flagel tadi apa? Alat? Jadi amfitrik. Jadi kalau misalnya bakterinya berbentuk basil atau batang, amfitrik ini punya flagel di salah satu ujungnya, bisa di kanan atau kiri. Jadi alat geraknya ini di sebelah kanan. Dan kalian bisa lihat, misalnya ini bakteri berbentuk basil. Nah, di sebelah kanan dari bakteri ini ada yang namanya flagel, dia amfitrik karena cuma di salah satu ujungnya aja. Kemudian yang kedua ada monofitrik. Ada yang tahu monofitrik? Mono tadi apa? Ya, dia juga di salah satu ujungnya, cuman ada beberapa gitu. Ya. Kemudian ada beberapa lainnya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai cara bakteri mendapatkan makanannya. Ada yang tahu gimana caranya? Nah, dibagi menjadi 2, ada heterotrof dan autotrof. Jadi bakteri heterotrof ini merupakan bakteri yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Karena kan heterotrof itu ya tidak bisa menghasilkan makanan sendiri kan. Jadi ada 2 cara. Yang pertama saprofit dan yang kedua parasit. Ada yang tahu saprofit itu apa? Nah, jadi bakteri saprofit ini bakteri yang menghasilkan makanannya melalui organisme yang sudah mati, ataupun ya kayak lakukan dari kayu atau sebagainya. Jadi bakterinya ini kayak mengurai dari organisme yang mati, kayak bangkai-bangkai itu. Kemudian ada namanya tadi parasit apa? Jadi bakteri parasit ini bakteri yang mendapatkan nutrisi atau makanan dari inangnya. Jadi dia itu menginfeksi inangnya gitu, supaya dia tuh mendapatkan nutrisi untuk berkembang biak. Kemudian yang kedua tadi ada bakteri autotrof apa? Dapat menghasilkan. Jadi ada 2 juga dia. Yang pertama fotosintetik dan yang kedua kemosintetik. Nah, kemosintetik ada yang tahu apa? Oke. Jadi kemosintetik ini bakteri yang menghasilkan makanan melalui reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia pada tubuh bakteri yang bisa menghasilkan
kelompok, kemudian nanti Ibu bakalan kasih tugas buat kelompok lebih dari 4 kelompok. Bisa duduk per kelompok. Kelompok ya. Jadi Ibu bakalan kasih tugas yang berkaitan dengan bakteri. Nah, Ibu kasih tugas LKPD. Nah, bisa kalian cari LKPD kalian masing-masing dan edukasi. Nah, di situ ada tugas mengenai pembuatan project. Nah, jadi di project ini kalian bakalan membuat sebuah inovasi makanan yang memerlukan peran dari